Oke. Udah keluar ya? So now we'll start first. Kalian harus tahu dulu yang pertama ada yang namanya hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu ada dua. Yang pertama rangkaian seri. Yang kedua tuh rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, dia tuh tinggal tambahin semua. Kalau dia rangkaian paralel, rumusnya tuh 1/RP sama dengan 1/R1. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini ada dua yang harus kalian tahu pertama. The first one is series resistance and parallel resistance. Sebelum kita masuk ke contoh soal. Okay, so now we'll see number 1 from page 40 to 42. Kita akan gambar dulu ya. Jadi yang pertama di sini. Terus ada hambatan sini. Ini hambatan. Ini hambatan. Gitu. Nah, jadi kita punya V-nya 12 volt. Terus R1-nya 2 ohm. R2-nya 4 ohm. R3-nya 3 ohm. Nah, sekarang yang diminta apa aja? I1, I2, I3, and then ini A, ini B, ini C, ini D, VAB, VBC, VCD, VAD. Gitu. Nah, jadi pertama kalian lihat dulu. Ini kan arusnya dari sini ya. Jadi ada yang arus ke sini namanya I1. Terus ada arus yang sini I2. Ada arus yang ke sini I3. Nah, ini arusnya kan ada yang I besar. Nah, kalian pertama harus cari dulu I keseluruhan. Nah, cara cari I keseluruhan gimana? Kalian bikin dulu si hambatannya itu jadi hambatan pengganti. Nah, ini kan rangkaiannya seri ya. Karena dia cuma satu alur, satu jalur. Saling pegangan itu ya, rangkaian seri. Jadi kita bisa pakai yang tadi. Hambatan pengganti seri equals to first resistance plus second resistance plus third resistance. So this one is 2 plus 4 plus 3. So we have 9 ohm. Gitu ya, 9 ohm. Nah, udah dapat sih hambatan serinya. Ini kan ada V, berarti kita bisa cari I keseluruhan. Cara carinya pakai VIR. Seperti biasa ya. I kali R. Ini bisa kita tulis R total ya. R seri itu. VIR. VIR di sini berarti kan kita mau cari I total ya, I keseluruhan. Jadi IT sama dengan V bagi RT. Gitu. V bagi RT, V-nya 12. Terus hambatan totalnya 9. Jadi 12 bagi 9. So we have 4/3 ampere. Atau A doangnya A besar. Udah dapat. Nah, sekarang kalian lihat. Ini kan ini tuh rangkaiannya seri. Kita udah belajar kemarin kalau rangkaiannya seri di praktikum ya, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Nah, jadi ini bisa kita isi langsung. I1-nya berarti sama kan kayak I total. Jadi 4/3. Ini 4/3. Ini 4/3. Jadi udah jelas itu ya, I1, I2 sama I3. Nah, sekarang kita masuk ke yang cari VAB. VAB itu yang mana? VAB itu yang ini. VAB itu bisa kita bilang ini tuh ada I1 sama ada R1 kan. Jadi VAB ini bisa kita tulis I1 kali R1. Karena di VAB cuma ada hambatan 1 kan. Jadi bisa kita tulis langsung I1-nya kan kita udah tahu ya. I1-nya 4/3 kali R1-nya 2.
Jadi dapat 8/3 volt. Itu untuk VAB. Nah, sekarang kita akan lihat VBC. Nah, kamu lihat VBC-nya di sini. VBC itu yang mana? VB sama C kan sini. Ini tuh ada hambatan 2. Hambatan 2 aja VBC. Kalau hambatan 2 aja berarti VBC sama dengan I2 kali R2. Gitu. Nah, I2-nya berapa? Kayak tadi ya. I2-nya kan 4/3 kali R2. R2-nya tuh 4 ohm. Jadi kita punya 4/3 kali 4. Atau 16/3 volt. Sekarang kita masuk ke VCD. VCD itu berapa? V dari C ke D. C ke D itu berarti yang ini ya. Dia tuh ada hambatan ketiga. Karena dia hambatan ketiga, berarti kita punya I3 kali R3. VCD I3 kali R3. Ya udah tinggal kita masukin. I3-nya 4/3 kali 3. Jadi dapat 4 volt. Gitu. Nah, sekarang masuk VAD. Kita lihat VAD. VAD itu kan A ke D ya. A ke D itu kan berarti VAB tambah VBC tambah VCD. Jadi bisa kalian tulis VAD sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Jadi nanti dapat hasilnya 12 volt. VAD ini bisa kita sebut juga sebagai V total. V totalnya kan ada 12 volt ya. Jadi isinya 12 volt. Jadi kalau buat seri kayak gini, buat seri I-nya yang sama, ingat. V-nya tuh beda. Tapi V-nya bisa ditambahin gitu. Hasilnya harus sama kayak V total. Gitu untuk yang seri. Jadi kalian untuk yang rangkaian ini kalian harus hitung satu-satu. Jadi jangan sampai salah aja. Dari awal harus teliti. Oke, udah ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di rekaman ini ya. Ada pertanyaan dulu kah? Ini masih yang seri dulu. Jadi pokoknya pertama kalian hitung dulu hambatan totalnya berapa. Terus hitung kuat arus total. Habis hitung kuat arus total, nah kalian lihat kalau di seri kan dia langsung. Jadi berarti arusnya sama semua. Nanti kalau di paralel beda lagi. Karena I-nya beda. Gitu ya. Ini masih yang seri. Jadi kita lanjut ke yang nomor 2 aja dulu. 2. Nah, 2. Kita masuk ke nomor 2. 2 ini kalian perhatiin ya. 2T yang paralel. Sorry. Sekarang nomor 2 ya. Ini ada 12 volt. Terus hambatannya itu paralel. Jadi ke sini dia ada 6 ohm. Terus ke sini ada 3 ohm. Nah, bentuknya paralel kan? Nah, sekarang tentuin I1, I2 sama VAB. VAB itu yang di tengah. Nah, pertama kita langsung lihat dulu ini. Ini tuh ada paralel. Ingat kalau misalnya paralel berarti yang tadi ya, berarti hambatan pengganti paralelnya. Buat cari 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, tinggal kita masukin 1/RP sama dengan 1/R1-nya kan 6 ohm ya. Terus R2-nya 3 ohm. Jadi kalian tinggal masukin 1/6 tambah 1/3.
Jadi 1 per RP sama dengan ini 6. 1 ditambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Jadi RP-nya adalah ini dibalikin 6 bagi 3. Jadi 2 ohm. Hambatan penggantinya itu 2 ohm. Nah, udah dapat hambatan pengganti paralel ya, atau kita bisa tulis hambatan total. Hambatan totalnya 2 ohm. Yang berikutnya kita harus cari I total. I total pakai rumus yang tadi kan. I total berarti V bagi R total. Nah, V-nya 12 volt. Ini kan V-nya ya, 12 volt. Bagi R totalnya 2. Jadi kita punya I totalnya sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kan keluar dari sini nih. Ini kan R1, ini R2. Nah, nanti di sini dia tuh bercabang I-nya. Jadi 1 jadi I1, 1 lagi ke atas ini jadi I2. Nah, ini tuh kan bercabang. Kalau dia bercabang berarti beda I-nya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara nentuinnya? I1-nya berapa, I2-nya berapa? Kalau di paralel, kan dia udah misah nih, ada yang ke I1, ada yang ke I2. Kalian bisa pakai perbandingan caranya tuh. Caranya gimana? I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2. Gitu ya. Jadi 1 banding I2 tuh 1 per R1 banding 1 per R2. Nah, kita tinggal masukin 1 per R1, 6 banding 1 per 3. Gitu ya. Jadi nanti kita dapat, ini caranya gimana? Ini kaliin aja. Kali berapa? Kali 6. Kan biar hilang dua-duanya. 6 bagi 6 jadinya 1 banding 2. Gitu ya. Jadi 1 banding 2. I1 banding I2-nya 1 banding 2. Udah beres, ketemu I1 banding I2. Nah, sekarang kalian tinggal cari. Ini tuh kan I total. Nah, cari I1 gimana? Pakai cara perbandingan. I1 tuh kan 1. Berarti 1 per bawah tuh yang total semua kan. 1 tambah 2. 1 per 3 kali I total. Gitu. Jadi 1 per 3 kali 6 ampere. Gitu ya. Didapat hasilnya berapa? Tinggal kaliin. Jadinya dapat 2 ampere. Nah, berikutnya I2. I2 itu kan 2. Jadi 2 per 3 kali 6. Jadi dapat 4 ampere. Jadi kita dapat ya, I1-nya 2 ampere. Di sininya 4 ampere. Gitu. Nah, sekarang ditanya VAB. VAB itu apa sih? VAB itu kan yang ini. Berarti I2 kali I1 kali R1. I1 kali R1. Jadi dapat hasilnya 2 kali R-nya 6. Jadi 12 volt. Atau kalian bisa ingat ya kemarin, kalau di seri dia tuh I-nya yang sama. Kalau di paralel yang sama tuh apa? V-nya. Jadi V yang di sini. Jadi V yang di sini ya. Sama V yang di sini. Sama V yang di sini itu sama. Jadi anggap ini V1, ini V2, ini V3. Nah, ini tuh sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Gitu ya. Jadi ingat aja pokoknya kalau di hambatan di rangkaian seri, dia tuh I-nya yang sama, V-nya beda. Nah, kalau di sini V-nya yang sama di paralel, I-nya yang beda. Nah, I total di sini harus I1 tambah I2. Gitu aja bedanya. Ada pertanyaan dulu, Kak? Enggak, Sir. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya di videonya. Sar. Ya, kenapa? Itu yang I2T 2/3 dari mana, Sar? Dari perbandingan. Dulu pernah belajar perbandingan kan? Dari SD ya. Ini kan perbandingannya 1 banding 2. Berarti kalau mau cari I1,
Berarti 1 ya, per total semuanya kan 1 tambah 2, 3, kali I total. I totalnya kan tadi berapa? 6 ampere kan? Kan yang masuk 6 ampere kan? Nanti sebelum kepisah. Nah, yang I2 juga sama berarti. Kalau I2 kan di sini berapa? 2 kan? Jadi 2 per total semuanya, 1 tambah 2, 3, kali I total. I totalnya 6 ampere. Gitu. Pakai perbandingan ini. Kalau nggak ngerti pakai perbandingan yang cara ini, boleh juga sih. Mau pakai X juga boleh. Jadi I1-nya X, I2-nya 2X. Nanti cari X-nya berapa. Ditulis deh ya. Caranya kayak gini. Boleh juga kan, ini udah dapat nih perbandingan 1:2. Berarti bisa kita tulis I1 sama dengan X, I2 sama dengan 2X kan. Nah, kita tahu I total tuh sama dengan I1 tambah I2. I total tuh berapa? 6 ampere. I1-nya X tambah 2X. Jadi 6 sama dengan 3X. Jadi X-nya 2. Nah, X-nya 2 kan? Berarti kita tinggal masukin ke atas ini. Jadinya I1 sama dengan X sama dengan 2. Terus I2 sama dengan 2X sama dengan 2 kali 2. Bebas. Mau pakai cara ini juga boleh. Atau mau pakai yang perbandingan kayak dulu pas SD juga boleh. Bebas aja. Kalau ini yang SMP ya. Yang pas sudah belajar aljabar. Ada lagi? Jadi kalau paralel pakai perbandingan ya. Buat carinya biar gampang. Soalnya nanti ada beberapa yang misalnya paralelnya itu 3 hambatan. Nah, itu juga pakainya sama. Sama pertama cari I1 banding I2 banding I3. Banding I3. Sama pakai 1/R1 banding 1/R2. Pokoknya tinggal gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Saya akan bahas yang nomor 4 terakhir. Misalnya nanti kalian kerjain sendiri. Nomor 4. Udah lihat gambarnya nomor 4? Udah, Sir. Gimana? Gambarnya pusing kan ya? Jadi ini tuh step by step sekarang. Jadi kita mau cari dulu hambatan penggantinya. Ini tuh step by step. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Ini R1, 18, R2, 5, R3, 6, R4, ini 12. Nah, ini kerjainnya gimana? Pertama, kalian harus tentuin dulu mana yang harus kita kerjain duluan. Biasanya itu yang paralel dulu. Dan ambil dari yang paling pojok biasanya. Nah, paling gampang kita bikin dulu yang ini. Gitu ya. Jadi kita cari dulu si hambatan ini, 2 ini. Jadi prinsipnya tuh kalau misalnya kita gabungin hambatan ini pakai rumus yang hambatan pengganti, itu dia akan ngebentuk jadi 1 hambatan. Gitu ya. Kita coba dulu aja ya. Jadi misalnya ini hambatan 3 sama 4 dulu. 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/12. Berarti ini 12 ya. 12 bagi 6, 2 tambah 1, 1/RP. Jadi kita punya 1/RP sama dengan 3/12. Jadi RP-nya 12/3. 4. Jadi hambatan paralelnya yang ini ada 4 ohm. Gitu. Nah, sekarang gini. Ini tuh bisa kita gambar ulang jadinya. Kalau misalnya kita udah ganti yang ini kan udah kita gabungin nih.
Jadi yang bagian atasnya tuh bentuknya kayak gini sekarang. Gitu ya. Ini nggak usah digambar juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ini biar kalian ngerti. Nah ini kan udah dapat nih. Ini kan R2 ya 5 ohm. Ini R1 18 ohm. Nah ini tuh sekarang jadi hambatan pengganti yang tadi hambatan paralel. Isinya jadi 4 ohm. Kayak gitu. Jadi bertahap. Jadi pertama ini kerjain dulu. Nanti dapat jadi kayak gini. Nah sekarang kita kerjain lagi. Yang bisa kita tambahin yang ini kan. Ini dia seri. Nah, jadi tinggal kita masukin ke hambatan seri. RS sama dengan 5 ditambah 4. Jadi 9 ohm. Nah, kalau misalnya udah seri, boleh kita gambar ulang lagi. Ini kan udah digabungin sekarang. Sekarang bentuknya jadi kayak gini kan. Kayak gini. Ini udah 9 sekarang. Ini masih R1, 18 ohm. Nah, udah kan tinggal dua gini berarti tinggal pakai paralel. Jadi hambatan totalnya ya, pakai paralel 1 per RT sama dengan 1 per 9 tambah 1 per 18. Jadi 1 per RT sama dengan ini 18. 18 bagi 9, 2 tambah 1. Jadi 1 per RT sama dengan 3 per 18. Jadi dapat RT-nya tinggal kita balik 18 bagi 3. Isinya 6 ohm. Gitu. Sampai sini masih ada yang mau tanyain dulu? Gitu ya. Jadi ini step by step. Jadi ingat kalau misalnya ini udah dicari hambatan paralel nanti jadinya 1. Nanti ini bisa di seri. Habis ini di seri jadi 1, nanti di paralel lagi. Gitu. Jadi ini emang harus step by step. Oke, kalau nggak ada dicatat ya R totalnya 6 ohm. Nah, sekarang ditentuin kita mau cari I total. Hapus dulu. Kan kita udah dapet di tadi R total. R totalnya 6 ya. 6 ohm. Terus kita mau cari sekarang I total. Nah, cara cari I total gimana? Pakai yang tadi. I total sama dengan V bagi R total. V-nya kan 24 volt ya. Jadi total 24 dibagi 6. Jadi isinya 24 bagi 6, 4 ampere. Gitu. Nah, sekarang yang bagian yang pusingnya. Gimana cara nentuin I-nya? Ini ada banyak tuh. Gimana cara kita tentuinnya? Yang pertama kan I-nya keluar dari sini ya. Jadi kita bikin dulu aja jalurnya. Sekarang sini. Ini I total kan? I total. Nah, nanti dia bercabang. Satu jadi I1, satu lagi jadi I2 yang ke sini. Jadi 2, nanti I2-nya bercabang lagi. Jadi I3 sama I4. Nah, sekarang gimana? Kalian ingat gambar yang tadi kan ya? Gambar yang sebelum ini. Jadi biar gampang nanti jangan dihapus ya gambarnya. Kan tadi gambar sebelumnya tuh kayak gini. Gini kan? Ini 18, ini 9 kan? Nah, ini I1, ini I2. Jadi pakai perbandingannya dari sini. Jadi I1 banding I2 sama dengan 1 per 18 banding 1 per 9. Jadi jangan 1 per 5. Karena ini kan ada 2. Ini harus digabungin. Jadi pakainya gambar yang terakhir. Gitu. Ya udah, ini tinggal kaliin 18. Jadi dapat I1 banding I2-nya 1 banding 2. Tinggal kita cari, berarti I1 sama dengan 1 per 3 kali yang masuknya ya. Yang masuknya ada berapa? Yang masuknya kan 4 ampere.
Jadi 1/3 kali 4. Jadi isinya 4/3 ampere. Terus I2-nya 1/3, 2/3 kali 4. Jadi isinya 8/3 ampere. Nah, udah dapat kayak gini. Dapat I1-nya 4/3, I2-nya 8/3. Nah, jadi ini 8/3. Nah, terus 8/3 itu kebagi lagi jadi I3 sama I4. I3 sama I4. Berarti kita tinggal cari perbandingan I3 sama I4. Nah, yang totalnya jadi 8/3 sekarang. Karena 8/3 yang kebagi. Jadi kita cari perbandingan dulu. I3 banding I4. 1/6 banding 1/12. Ini kali 12 berarti ya. Jadinya 2 banding 1. Jadi I3 banding I4, 2 banding 1. Nah, tapi jangan sampai salah ya. Kita cari I3. I3 itu kan berarti 2/3. Kan 2 bagi semua keseluruhan. Kali, nah yang masuknya itu berapa? Jadi jangan kalian kaliin yang I total awal 4 ampere. Tapi lihat sini. Ini kan yang masuknya 8/3 yang kebagi 2-nya. Nah, jadi 8/3 kaliinnya. Jadi jangan sampai salah. 8/3. Jadi isinya 16/9 ampere. Gitu untuk I3. 16/9 ampere. Nah, sekarang I4. I4 berarti tinggal 1/3 kali 8/3. Atau 8/9 ampere. Udah deh kayak gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kalian mau ngecek, kalian bisa jumain aja I-nya. I-nya harusnya sama. Ada pertanyaan dulu kah? Tinggal 8 menit lagi. Sir, per-3-nya dapat dari mana? Per-3 yang mana? Ini? Semua? Ini kan dari perbandingan. Perbandingan tuh kan 1 per total kan? Kan yang dikasih tahu total ini. 4 ampere itu total kan? Jadi harus 1 banding 3 kan yang total. Kayak pas SD dulu perbandingannya. Atau kalau nggak bisa ya tadi pakai aljabar tadi. Yang X-X-an gitu. Begitu. Oke. Lanjut dulu ya. Disingkat dulu. Emang ini agak panjang mengerjakannya. Jadi kalian lihat-lihat lagi aja. Oke, sekarang masuk yang V. Ditanya VAB. Terus VBC sama S sama VAC ya. ABC-nya mana? Ini A, ini C, ini B. Nah, sekarang VAB dulu. VAB mah gampang ya. VAB itu kalian bisa lihat aja langsung gini. Ini kan paralel nih. VAB sama V ini separalel kan? Jadi harusnya sama, harusnya 24 volt. Atau kalian boleh juga carinya pakai ini, VAB itu kan yang ini. 18 kali 1. Tinggal 18 kali 4/3. Hasilnya harus 24 juga. Ini buat ngecek aja. Itu VAB. Terus VBC. VAC. VAC dulu aja ya. VAC kan dari A, dari A sini ke C sini. Ini berarti ada I2 sama R2 kan? Ya udah tinggal kaliin I2 kali R2. Jadi I2-nya tadi berapa? 8/3 kali 5. Jadi isinya 40/3 volt. Nah, sekarang yang VBC. VBC itu kan dari sini sampai sini. Nah, ini kan ada 2. Nah, ini kalian pakai hambatan pengganti. Kali ini VBC sama dengan I2 kali RP. RP yang tadi.
Yang udah gabungan ini ya sama ini. 6 sama 12. Jadi I2-nya 8/3 kali 4. Kan tadi gabungan itu 4 ya. Jadi isinya 32/3 volt. Oke, itu untuk nomor 1, 2, sama 4. Nanti kalian lanjutin ya. Untuk nomor-nomor berikutnya. Emang ini agak pusing ya. Jadi kalian kalau emang harus coba sendiri, terus harus ulang-ulang terus. Karena ini emang materi yang paling susah sih di semester 2 ini. Nanti ada yang lebih mirip kayak gini, lebih lanjut. Tapi yang ini emang materi yang cukup sulit. Setiap tahun kayak gitu ya. Jadi kalian pelajari aja dulu. Kalian coba-coba